Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan tentang artikel ilmiah, yaitu artikel ilmiah konseptual dan juga artikel ilmiah populer. Pertama-tama, perkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Araminta Nugraini dengan NIM K1321016. Yang kedua, Aura Putri Ariyanti K1321022. Yang ketiga, Keisha Titan Desandra K1321050. Lalu Muhammad Rizky Ardi N K1321056. Yang terakhir, Zulfa Mubina Pawitrasari K1321082. Artikel ilmiah konseptual. Pengertian. Artikel konseptual adalah hasil pemikiran penulis atas suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam upaya untuk menghasilkan artikel jenis ini, penulis terlebih dahulu mengkaji sumber yang relevan dengan permasalahannya, baik yang sejalan maupun yang bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh penulis. Sumber-sumber yang dianjurkan untuk dirujuk dalam rangka menghasilkan artikel konseptual adalah juga artikel-artikel konseptual yang relevan. Hasil penelitian terdahulu di samping teori-teori yang dapat digali dari buku-buku teks. Struktur penulisan. Judul artikel konseptual hendaknya mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas. Judul dapat ditulis dalam bentuk kalimat berita atau kalimat tanya. Salah satu ciri penting judul artikel konseptual adalah provokatif, dalam arti merangsang pembaca untuk membaca artikel yang bersangkutan. Hal ini penting karena artikel konseptual pada dasarnya bertujuan untuk membuka wacana diskusi, argumentasi, analisis, dan sintesis pendapat para ahli atau pemerhati bidang tertentu. Contoh, membangun teori melalui pendekatan kualitatif Forum Penelitian Kependidikan tahun 7 nomor 1. Nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai dengan gelar akademik atau gelar profesional lainnya. Jika dikehendaki, gelar kebangsawanan atau keagamaan boleh disertakan. Nama lembaga tempat penulis bekerja ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika penulis lebih dari 2 orang, hanya nama penulis utama saja yang dicantumkan disertai tambahan DKK. Nama penulis lain dapat ditulis dalam catatan kaki atau di tempat lain jika tempat catatan kaki tidak mencukupi. Abstrak dan kata kunci. Abstrak artikel konseptual adalah ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara padat, bukan komentar atau pengantar penulis. Panjang abstrak biasanya 50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf, diketik dengan spasi tunggal. Dengan membaca abstrak, diharap calon pembaca segera memperoleh gambaran umum dari masalah yang dibahas di dalam artikel. Ciri-ciri umum artikel konseptual seperti kritis dan provokatif hendaknya juga sudah terlihat di dalam abstrak ini, sehingga calon pembaca tertarik untuk meneruskan bacaannya. Abstrak hendaknya juga disertai dengan 3-5 kata kunci, yaitu istilah-istilah yang mewakili ide atau konsep dasar yang terkait dengan ranah permasalahan yang dibahas dalam artikel. Perlu dicatat bahwa kata-kata kunci tidak hanya dapat dipetik dari judul artikel, tapi juga dari tubuh artikel. Walaupun ide-ide atau konsep-konsep yang diwakili tidak secara eksplisit dinyatakan atau dipaparkan di dalam judul atau tubuh artikel. Pendahuluan. Bagian ini menguraikan hal-hal yang dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan acuan atau konteks bagi permasalahan yang akan dibahas.
Misalnya dengan menonjolkan hal-hal yang kontroversial atau belum tuntas dalam pembahasan permasalahan terkait dalam artikel-artikel atau naskah-naskah lain yang telah dipublikasikan terdahulu. Bagian pendahuluan ini hendaknya diakhiri dengan rumusan singkat 1-2 kalimat tentang hal-hal pokok yang akan dibahas dan tujuan pembahasan. Contoh, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang penting sekali bagi keberhasilan program pendidikan. Catatan sejarah pendidikan di negara-negara maju dan di kelompok-kelompok masyarakat yang telah berkembang kegiatan pendidikannya menunjukkan bahwa keadaan dunia pendidikan mereka sekarang ini telah dicapai dengan partisipasi masyarakat yang sangat signifikan di dalam berbagai bentuk. Di Amerika Serikat, dalam tingkat pendidikan tinggi dikenal apa yang disebut land grant universities, dan seterusnya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli yang berkaitan dengan menurunnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Sebagian ahli berpendapat bahwa sistem politik yang kurang demokratis dan budaya masyarakat paternalistik telah menyebabkan rendahnya partisipasi. Sementara itu, penulis-penulis lain lebih memfokus pada faktor-faktor ekonomi. Di dalam petikan bagian pendahuluan di atas dapat dilihat alur argumentasi diikuti penulis yang menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan tentang menurunnya partisipasi masyarakat di dalam pengembangan pendidikan. Tinjauan dari berbagai sudut pandang telah menghasilkan kesimpulan yang beragam, yang membuka kesempatan bagi penulis untuk menyampaikan wacana penurunan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dari sudut pandang yang lain. Bagian inti. Isi bagian ini sangat bervariasi. Lazimnya berisi kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis mengenai masalah yang dibicarakan. Banyaknya subbagian juga tidak ditentukan, tergantung kepada kecukupan kebutuhan penulis untuk menyampaikan pikiran-pikirannya. Di antara sifat-sifat artikel terpenting yang seharusnya ditampilkan di dalam bagian ini adalah kupasan yang argumentatif, analitik, dan kritis, dengan sistematika yang runtut dan logis. Sejauh mungkin juga berciri komparatif dan menjauhi sifat tertutup dan instruktif. Walaupun demikian, perlu dijaga agar tampilan bagian ini tidak terlalu panjang dan menjadi sikap enumeratif seperti diktat. Penggunaan subbagian dan sub-subbagian yang terlalu banyak juga akan menyebabkan artikel tampil seperti diktat. Penutup atau simpulan. Penutup biasanya diisi dengan kesimpulan atau penegasan pendirian penulis atas masalah yang dibahas pada bagian sebelumnya. Banyak penulis yang berusaha menampilkan segala apa yang telah dibahas di bagian terdahulu secara ringkas. Sebagian penulis menyertakan saran-saran atau pendirian alternatif. Walaupun mungkin terdapat berbagai perbedaan gaya penyampaian, misi bagian akhir ini pada dasarnya sama. Mengakhiri diskusi dengan suatu pendirian atau menyodorkan berbagai alternatif. Daftar rujukan. Daftar rujukan yang dimasukkan dalam daftar rujukan hanya yang benar-benar dirujuk dalam bagian tubuh artikel. Sebaliknya, semua rujukan yang telah disebutkan dalam tubuh artikel harus tercatat di dalam daftar rujukan. Penulisan daftar rujukan dilakukan pada halaman terakhir artikel. Artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer memiliki pengertian, menurut Switnell tahun 2011, ialah karya tulis yang didesain untuk dimuat di buku kumpulan artikel atau jurnal, ditulis dengan tata cara penulisan yang disesuaikan dengan klausul ilmiah yang berlaku. Sedangkan menurut Data Wijaya tahun 2002, pengertian artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis melalui metodologi penulisan yang baik dan benar. Ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, objektif. Artinya, isi artikel ilmiah hanya dapat dikembangkan dari keadaan yang memang aktual, walaupun eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antara bidang yang satu dengan yang lain. Yang kedua, rasional. Isi dari artikel ilmiah harus sesuai data yang ada dan dapat berpikir logis. Yang ketiga, kritis. Karena artikel ilmiah berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap sesuatu yang dipersoalkan. Yang keempat, reserve. Artinya menahan diri, hati-hati dan tidak overclaiming, jujur, lugas dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang kelima,
Artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal, sehingga hanya fokus ke dalam ilmu saja dan tidak ada gaya bahasa yang santai. Yang 6, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Struktur penulisan. Yang pertama, judul. Judul artikel hendaknya informatif, lengkap, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, yaitu antara 5 sampai 15 kata. Judul artikel memuat variabel-variabel yang diteliti atau kata kunci yang menggambarkan masalah yang diteliti. Contohnya, yang pertama, refleksi kritis terhadap program GPS atau jaring pengaman sosial, studi kasus proyek PDM DKI, jurnal JKAP volume 3 nomor 1, Juli 1999. Yang kedua, dampak program transmigrasi terhadap pendapatan dan distribusi pendapatan petani. Yang ketiga, peran pendapatan asli daerah atau PAD dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jika dibandingkan dengan judul-judul di atas, akan segera tampak perbedaannya dengan judul artikel non penelitian, terutama dengan terlihatnya variabel-variabel utama yang diteliti. Yang kedua ada nama penulis. Nama penulis artikel ditulis tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain apapun. Nama lembaga tempat bekerja penulis ditulis sebagai catatan kaki di halaman pertama. Jika lebih dari 2 peneliti, hanya peneliti utama saja yang dicantumkan di bawah judul. Nama peneliti lain ditulis dalam catatan kaki. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian abstrak dan kata kunci. Pada artikel ilmiah populer, abstrak berisi pernyataan ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting dalam penulisan artikel ilmiah. Abstrak ini biasanya berisi tentang masalah penelitian, tujuan penelitian, prosedur penelitian, hingga ringkasan hasil penelitian. Dan pada ringkasan hasil penelitian ini adalah hal yang paling ditekankan untuk ditulis pada bagian abstrak. Sehingga pada intinya abstrak ini memuat hal-hal yang paling penting ataupun juga pokok penelitian yang telah disusun. Tetapi ada juga bagian-bagian yang tidak ditulis pada abstrak, seperti hipotesis, pembahasan, dan juga saran. Nah, selanjutnya kita masuk dalam kata kunci. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti, atau pada istilah ringkasnya adalah merupakan kata yang menggambarkan gagasan dalam karangan asli, berupa kata tunggal ataupun gabungan kata. Jumlah kata kunci yang terdapat pada artikel ilmiah biasanya ada sekitar 3-5 buah. Kata kunci sendiri diperlukan untuk komputerisasi sistem informasi ilmiah, atau dengan istilahnya adalah agar kita mudah mencari apa yang kita inginkan dalam sebuah artikel. Jadi kata kunci ini dapat ditemukan di bawah judul abstraknya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan biasanya menyajikan kajian pustaka yang berisi paling sedikit 3 gagasan. Yang pertama adalah latar belakang atau rasional penelitian. Yang kedua adalah masalah dan wawasan rencana pemecahan masalah. Yang ketiga ada rumusan tujuan penelitian. Dan yang terakhir ada manfaat atau harapan dari penelitian. Nah, pembahasan kepustakaan ini biasanya disajikan secara ringkas, padat, dan langsung mengenai masalahnya, sehingga tidak bertele-tele dan membuat pembaca bingung. Nah, penyajian latar belakang ini biasanya mengarah langsung pada rumusan masalah penelitian yang dilengkapi dengan rencana pemecahan masalah, dan akhirnya menuju pada rumusan tujuan. Jadi, dengan adanya latar belakang, kita langsung tahu apa masalah yang akan kita angkat dan juga bagaimana rumusan dari pemecahan masalah tersebut. Pada penelitian kualitatif sendiri, pada bagian ini dijelaskan juga fokus penelitiannya dan juga uraian konsep yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Pada bagian ini biasanya berisikan tentang bagaimana data dikumpulkan, siapa sumber data, dan bagaimana data dianalisis. Jadi kita bermain dengan data, kita akan menjelaskan bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut, siapa informan yang kita temui, dan juga pada akhirnya kita akan memberitahukan ataupun juga menjelaskan bagaimana kita menganalisis data yang kita teliti. Lalu selanjutnya, apabila uraiannya disampaikan dengan subbagian, maka subbagian itu berisi keterangan tentang populasi dan sampel, itu merupakan subjeknya. Lalu ada juga instrumen pengumpulan data, rancangan penelitian. Rancangan ini biasanya jika cukup kompleks ya, seperti rancangan eksperimental. Lalu ada juga teknik analisis data. Untuk penelitian
kualitatif sendiri perlu ditambahkan perincian mengenai kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, beserta cara-cara menggali data penelitian dan juga lokasi penelitian maupun laba penelitian. Jadi hal-hal ini sangat penting walaupun sifatnya mungkin sekedar ada saja, tapi dengan adanya ini kita dapat mengecek keabsahan ataupun juga kebenaran hasil penelitian karena kita memiliki fakta dan data yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian. Setelah kita menyajikan metode penelitian yang kita gunakan, tentunya harus ada hasilnya kan? Nah, pada bagian hasil ini adalah bagian yang paling utama karena seperti yang kita tahu, tentunya bagian hasil ini merupakan bagian yang paling panjang dalam sebuah artikel ilmiah populer. Biasanya hasil penelitian ini menyajikan hasil analisis data ataupun juga hal-hal yang dilaporkan ini adalah hasil secara bersih. Nah, jadi hasil bersih ini biasanya berisi analisis data dan juga hasil kita dalam pengujian hipotesis yang telah kita susun. Nah, hasil analisis ini boleh disajikan secara tabel ataupun juga grafik. Tabel atau grafik ini juga harus diberi komentar ataupun dibahas. Jadi, pembahasan ini ada di bawah grafik biasanya. Dan juga pembahasan ini tidak harus dilakukan secara satu persatu atau per tabel atau per grafik. Jadi bisa kita satukan ataupun juga kita jelaskan secara runtut. Jadi misalkan ada tabel 1, tabel 2, itu bisa kita sajikan pembahasannya langsung. Yang penting ada pembahasannya dan juga tabel ini sifatnya adalah penjelas. Jadi jangan sampai hanya ada tabel saja dan juga tiba-tiba tidak ada pembahasannya karena tentunya pembaca akan bingung. Selain bingung, mungkin hasil penelitiannya juga tidak tahu karena penjelasannya inilah yang menjadi hasil yang akan disajikan pada kesimpulan. Nah, untuk penelitian kualitatif sendiri, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik. Jadi biar langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan adalah bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Tujuan pembahasan sendiri adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian itu dicapai, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Dalam menjawab masalah penelitian atau tujuan penelitian, harus disimpulkan hasil-hasil penelitian secara eksplisit. Penafsiran terhadap temuan dilakukan menggunakan logika dan teori-teori yang ada. Temuan diintegrasikan ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah ada dengan membandingkan temuan itu dengan temuan penelitian sebelumnya, atau dengan teori yang ada, atau dengan kenyataan di lapangan. Jika penelitian ini penelaah teori atau penelitian dasar, teori yang lama bisa dikonfirmasi atau ditolak, sebagian atau seluruhnya. Penolakan sebagian dari teori haruslah disertai dengan modifikasi teori, dan penolakan terhadap seluruh teori haruslah disertai dengan rumusan teori baru. Untuk penelitian kualitatif, bagian ini dapat pula memuat ide peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, serta posisi temuan atau penelitian terhadap temuan dan teori sebelumnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan ringkasan dari uraian yang disajikan pada bagian hasil dan pembahasan. Kesimpulan disajikan dalam bentuk esai, bukan dalam bentuk numerikal. Sedangkan saran disusun berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik. Saran-saran bisa mengacu kepada tindakan praktis atau pengembangan teoritis dan penelitian lanjutan. Bagian saran bisa berdiri sendiri. Bagian kesimpulan dan saran dapat disebut juga sebagai penutup. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh artikel ilmiah. Bahan pustaka yang dimasukkan ke dalam daftar rujukan harus sudah disebutkan dalam batang tubuh artikel. Demikian pula, semua rujukan yang disebutkan dalam batang tubuh harus disajikan dalam daftar rujukan. Selanjutnya adalah jenis karya ilmiah populer. Ada 3, yaitu opini, esai, dan artikel ilmiah.
Opini adalah teks populer yang berisi pendapat, ide, dan pikiran penulis mengenai topik tertentu. Umumnya, teks ini bersifat tidak objektif, namun isinya tetap mengedepankan argumen dan data yang jelas. Lalu selanjutnya adalah isai. Isai adalah karangan prosa yang berisi topik atau masalah tertentu, ditulis dengan sudut pandang sang penulis. Esai merupakan opini, pandangan, atau ekspresi pribadi yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Selanjutnya adalah artikel ilmiah. Isinya adalah ilmu pengetahuan yang memaparkan fakta tertentu, ditulis dengan metodologi yang benar tapi dengan bahasa yang ringan. Selanjutnya adalah kaidah penulisan. Seluruh bagian artikel adalah ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kecuali pada abstrak dalam bahasa Inggris. Pada bagian lainnya, apabila memerlukan penulisan dalam bahasa Inggris, agar dituliskan dengan huruf miring. Selanjutnya adalah judul ditulis menggunakan huruf kapital. Nama penulis ditulis dengan huruf besar pada awal nama dengan tanpa mencantumkan gelar. Abstrak dituliskan dengan jarak 5 ketukan dari batas kiri maupun kanan dengan font 10 dan 1 spasi. Kata-kata kunci dituliskan sebanyak 3-5 kata kunci, dituliskan segaris dengan abstrak dengan font 10. Lalu selanjutnya untuk pendahuluan, metode, pembahasan, simpulan, dan saran dituliskan dengan font 12 dan spasi 1,5. Dan untuk daftar pustaka dituliskan dengan font 12 dan 1 spasi. Penulisan setiap rujukan yang dimasukkan dalam daftar pustaka adalah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.